banyak yang mengira semua lulusan dari anak SMK, SMA, ataupun mahasiswa itu ketika lulus mengiranya adalah sudah akhir dari segalanya gitu, maksudnya sudah bebas, free gitu ya. Tapi sebetulnya pada belum tahu semua ya bahwa ini justru malah awal dari penentuan arah hidup kita. Jadi yang awalnya kita merasa santai-santai, lalu nanti udah mulai tuh nggak ada kegiatan ya kan, lebih santai lagi, malah lebih pusing gitu. Nah, disinilah kita harus berproses ya, bahwa banyak dari mahasiswa ataupun siswa yang sudah lulus itu merasa bahwa ketika lulus itu adalah kita sudah free gitu ya, sudah enak, sudah menyenangkan gitu ya, sudah bisa ada euforia yang sangat besar. Tapi banyak yang lupa bahwa ketika sudah lulus itu adalah awal dari kita sulit gitu ya, memikirkan ke depan kita mau seperti apa. Nah, inilah yang harus kita cermati ya, yang harus kita sadari ya, bahwa kita ini akan menghadapi suatu hal yang nggak pasti. Ketika kita kuliah atau sekolah, kita masih ada kegiatan, belajar, ya kan, kalau di sekolah SMA, SMK, kalau di kampus kita ada mata kuliah gitu ya. Nah, itu masih ada kegiatan. Nah, tapi kita sudah lulus, kita nggak tahu kita mau apa di kegiatannya. Bahkan kita bisa saja menganggur gitu ya, nggak ada kegiatan. Nah, disinilah kita harus mulai berpikir. Harusnya dari mulai aktif ketika kita sekolah ataupun kuliah, itu harus sudah berpikir, apa sih yang akan kita kerjakan nih setelah kita lulus? Udah ada planning-planningnya gitu. Bekerja kah, atau berwirausaha kah, atau melanjutkan pendidikan, atau bisa kombinasi keduanya, antara kuliah ataupun usaha atau kerja gitu ya. Nah, inilah yang kita harus pikirkan dari mulai sejak kita masih kuliah. Nah, kita misalkan kita niat bekerja, maka kita harus mulai mempersiapkan. Kita ingin bekerja di bagian apa, gitu kan? Bekerja di sebuah perusahaan itu banyak jenisnya, banyak bagiannya. Ada yang di divisi marketing, ada di divisi purchasing ya, ada yang di divisi PIC production, banyak ya, dan lain-lain sebagainya. Kalau berwirausaha, kita juga sama, banyak yang bisa kita usahakan, banyak yang kita bisa perjualbelikan gitu ya. Ada yang jadi usaha kecil sesuai dengan minat masing-masing ya kan, juga ada sebagai reseller juga bisa ya, atau juga bisa berbasis pada jasa yang kita menawarkan jasa dari skill yang kita punya gitu. Atau bisa juga bagi SMA SMK, oke, masih bisa ada kegiatan untuk melanjutkan kuliah ya, bisa. Atau juga bagi yang sudah lulus SMA atau yang sudah lulus kampus universitas, harus bisa mengambil sertifikasi kompetensi atau kursus peningkatan skill dan sebagainya. Ya, inilah yang harus dipikirkan dari awal ketika masih aktif kuliah ataupun sekolah. Seharusnya ya, yang paling terbaik adalah ketika kita mau lulus ya, atau ketika masih aktif sekolah ataupun kuliah, itu kita harus mulai mempersiapkan diri. Kalau kita mau bekerja, berarti kita harus punya pengalaman yang banyak, magang yang banyak, praktek yang banyak. Kalau kita mau bisa berwirausaha, kita harus bisa mulai belajar berusaha, memikirkan usaha apa dan sebagainya, gitu. Kalau kita melanjutkan pendidikan, kita juga harus mulai belajar SNMPTN dan sebagainya, gitu. Nah, itu yang harus kita planningkan sejak masih aktif sekolah ataupun kuliah, gitu. Nah, inilah bagaimana kita cara menggali minat dan potensi diri kita. Yang paling penting adalah, saya tuh lihat nih, coba tanyakan dulu ke diri kalian masing-masing. Saya tuh suka melakukan apa? Ya, minat yang membuat kalian itu mengerjakan sesuatu itu senang gitu ya, walaupun capek tapi senang banget. Itu apa? Coba dicari minatnya apa, digali terus, ya, digali terus. Terus kemudian saya bisa melakukan apa nih? Misalkan skillnya belum ada, tapi kita berusaha untuk belajar peluang-peluang apa yang mungkin bisa menghasilkan penghasilan kita ke depannya, itu digali lagi. Kemudian saya bisa menghasilkan apa, peluang-peluang tadi ya yang bernilai bagi orang lain, itu harus dikerjakan begitu ya. Nah, dari sinilah maka kita sudah bisa bilang bahwa suka dan bisa serta dibutuhkan itu adalah
arah yang terbaik untuk bisa mendapatkan suatu pendapatan atau penghasilan yang menjadi arah yang terbaik tadi. Apakah bisa bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan, atau bisa kombinasi kedua-duanya. Dan contohnya misalkan kita minat ada di desain. Nah, kita harus berpikir desain tuh butuh skill apa sih untuk di dunia kerja atau di usaha, ya kan? Oh, skill bisa harus desain Canva. Peluangnya apa nih? Nah, peluangnya bisa untuk konten UMKM misalkan. Atau komunikasi, minatnya komunikasi. Public speaking misalkan, skillnya public speaking. Berarti harus kita belajar public speaking gitu ya. Kemudian peluangnya apa nih? Oh, peluang bisa jadi orang marketing dan sebagainya. Administrasi, Excel, digital, editing video sebagai content creator, administrasi sebagai staf kantor, gitu. Jadi semuanya tuh nggak harus sempurna ya, tapi kita harus mulai dulu. Yang penting mulai dulu. Nah, dari mulai sekarang teman-teman semua ya, bagi semua tidak ada kata yang telat ya. Jika sudah lulus ya sudah nggak apa-apa, kerjakan saja, gitu ya. Dan bagi yang belum lulus, ini kesempatan terbaik ya untuk mempersiapkan diri. Jangan sampai sudah lulus kita belum siap gitu. Nah, apa sih bagaimana cara menyusun rencana kita ke depannya selama 6 bulan? Di sini pasca kelulusan ya. Jika belum siap nggak apa-apa. Jadi bulan pertama kedua kita harus kenal dan skill ya. Ikut pelatihan atau magang, bangun CV dan portofolio. Nah, eksplorasi ini penting gitu ya. Nah, kadang-kadang memang kita itu setelah lulus nggak ada yang mengarahkan ya. Dan kadang-kadang kita di rumah seringnya kalau sudah lulus nggak ada kegiatan apa-apa. Nah, kita menawarkan sebetulnya dari Reproduktif untuk bisa bergabung dengan kami karena kami punya banyak pelatihan-pelatihan untuk bisa mengenali minat atau skill apa yang dapat dikerjakan untuk kedepannya. Ya, kita punya pelatihan-pelatihan yang dimana pelatihan tidak hanya pelatihan saja, tapi juga ada prakteknya secara berkelanjutan. Ya, bisa bangun CV dan portofolio yang bisa menjadikan portofolio yang based on project ya, prakteknya gitu. Nah, itulah kita harus bisa eksplorasi di situ. Kemudian di bulan ketiga sampai keempat kita coba lamar lagi terus dengan CV yang baru, ya kan? Kalau kita CV-nya di awal kuliah ataupun sekolah masih belum banyak, nggak apa-apa, pengalaman di boleh nggak apa. Oke, kita nggak ada kata terlambat lah, kapanpun kita mulai. Memang seharusnya terbaiknya adalah sebelum lulus kuliah sudah atau lulus sekolah sudah punya pengalaman. Tapi kalau belum nggak apa-apa, ya udah kita coba lamar kerja lagi dengan project yang baru yang kita sudah eksplorasi selama 2 bulan. Nah, jadi kita setelah lulus itu nggak ada apa ya, minim kegiatan tuh nggak ada. Justru kita malah banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan yang sangat produktif ya. Kita coba lamar kerja lagi. Nah, karena apa teman-teman? Karena akan berbeda ketika CV yang kita bangun itu sudah ada portofolio pengalaman, itu akan berbeda dengan kita masih belum ada pengalamannya. Nah, inilah yang harus kita kembangkan terus CV-nya, portofolio kita kembangkan terus, kita isi terus dengan kegiatan-kegiatan produktif yang bisa meyakinkan kalau kita mau bekerja dengan HR dan juga usernya. Kalau misalkan kita mau usaha, kita bisa meyakinkan customer kita gitu. Nah, itu kita harus juga bisa perluas relasi, ya kan? Kita juga bisa ambil project-project freelance, juga bisa ya. Kemudian setelah itu kita terus lakukan praktek terus. Bulan kelima keenam kita terus praktekkan, kita ukur, tingkatkan skill dan sebagainya. Evaluasi hasilnya seperti apa, ya kan? Semua terus kita coba terus, kita praktekkan secara kontinu ya, secara kontinu, praktek terus. Juga habis itu melamar kerja lagi gitu. Karena nanti akan sangat berbeda hasilnya. Bandingkan dengan orang atau lulusan yang dia ketika lulus nggak ada kegiatan apa-apa, dia di rumah aja seringnya. Kegiatannya hanya melamar kerja, habis itu selesai sudah. Tapi bandingkan dengan yang dia ketika lulus, dia banyak kegiatan produktif. Nah, disitulah teman-teman semua harus bisa memilih yang kedua tadi, yang banyak kegiatan produktifnya. Pasti akan berbeda hasilnya. Gitu. Ya, prinsip ya teman-teman. Yang penting dalam perencanaan bulan ini adalah kita harus realistis gitu ya. Harus realistis, harus fleksibel ya, juga harus konsisten gitu. Yang paling penting itu 3 hal ini ya. Jadi realistis, fleksibel, konsisten itu menjadi poin yang sangat penting.
Karena apa? Karena semua itu jangan banyak rencana gitu ya, jangan banyak rencana gitu. Tapi kita mulai aja dulu, yang paling kecil-kecil dulu, mulai aja. Jangan nunggu sempurna baru mulai, apa kayak gitu ya, nggak bisa. Kita harus mulai, harus banyak salah, belajar lagi, banyak salah, belajar lagi. Secara praktek ya, prakteknya. Supaya kita punya pengalaman magang, kerja, freelance, dan sebagainya, yang mana itu akan dibutuhkan oleh dunia kerja ataupun dunia usaha ya, ataupun juga kalau kita mau lulus kuliah juga kita akan punya juga gitu kebutuhan itu gitu. Nah, langkah pertama apa sih yang bisa kita lakukan hari ini gitu? Ya, mau nggak mau coba lah teman-teman sekarang tulis lah 3 minat dan 3 skill yang kalian coba miliki gitu ya, apa gitu. Nah, dari situ coba tentukan satu pilihan utamanya apa ya, pilihan utamanya apa, kemudian cari satu peluang ya, lowongan atau usaha kecil ya. Dan yang paling penting juga adalah ikut pelatihannya dulu ya, minimal 1, 2, 3 pelatihan yang sifatnya jangan hanya yang online tapi juga yang praktek, yang memiliki pelatihan based on project gitu. Sehingga apa? Sehingga nantinya dia bisa meningkatkan perbaikan CV atau portofolionya gitu. Jadi itu yang harus kita kejar ya. Ya selama ini kalau misalkan kita masih belum sadar waktu kita sekolah ataupun kuliah, ya waktunya sekarang nggak apa-apa, nggak ada waktu yang telat ya. Kita perbaiki CV atau portofolio kita, satu langkah kecil ya. Jadi supaya lebih berharga untuk rencana besar yang besok gitu. Ya jadi teman-teman semua ya, nggak ada kata terlambat ya. Jadi kita harus mulai mengerjakan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Lulus tanpa rencana itu ya pasti akan mudah tersesat gitu ya. Kemudian rencana kita tidak akan harus sempurna, tapi harus ada tindakan-tindakan yang masa depan kita itu ya dibangun pada saat ini gitu ya. Kita mau melakukan sesuatu, ya itu akan berdampak pada masa depan kita. Kita nggak melakukan sesuatu pun kita akan berdampak pada masa depan kita ya. Oke, arah hidup kita ini ditentukan oleh bukan oleh jurusan ya. Kita kuliah di mana, kita SMK jurusan apa itu enggak sama sekali. Ya, tapi jurusan itu harus dikerjakan dan juga dengan tindakan-tindakan yang nyata, based on project, prakteknya. Jadi kalau kita nggak bisa mengerjakan itu sesuai dengan praktek dan tidak bisa meningkatkan skill kita dengan maksimal, akan susah ke depannya. Ya, tidak akan terlambat teman-teman semua. Ayo kita mulai langkah yang paling kecil dan konsisten segera selanjutnya.